Oke, Bapak Ibu semangat pagi. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang Office 365. Untuk Office 365 kita ketik office.com di browser. Ya, kemudian kita sign in. Saya akan masuk dengan akun saya. Kita masukkan passwordnya. Nah, di tampilan awal Office 365 itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang ada, Bapak Ibu bisa klik dan nanti misalnya mau ke suatu aplikasi yang lain tinggal diklik. Kemudian di sini ada tombol Start New, jadi mungkin saya langsung ke aplikasinya dulu. Di sini Outlook itu email, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan percakapan atau mengirim file melalui email, maka dapat dilihat di sini. Ini jika saya klik akan terbuka tab baru yang berisi tampilan dari email saya, email Outlook saya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, jadi kalau menggunakan Office 365, entah itu sekolah atau organisasi Bapak Ibu, maka akun kita tuh ada berdomain organisasi kita atau sekolah kita. Misalnya saya sekolah di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, webnya itu sma-n3malra.sch.id misalnya, maka akun saya yandri@sma-n3malra.sch.id. Nah, semua transaksi menggunakan email tersebut ada di sini. Jadi akun saya adalah ini, Bapak Ibu, yandri@malukubelajar.org. Nah, lebih personal dan lebih sesuai bahwa oh ya ini dari organisasi Maluku Belajar. Kemudian ya di sini tampilan seluruh email yang seperti tampilan email-email lainnya, tapi di sini menggunakan Outlook atau Office 365. Kemudian di sini ada OneDrive. OneDrive ini adalah tempat penyimpanan semua file yang kita miliki. Di Maluku Belajar ini, Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan akun dari Maluku Belajar, maka tempat penyimpanannya itu bisa mencapai 5 terabyte. Itu sangat banyak Bapak Ibu, nggak habis-habis. Ini bahkan seluruh film yang saya punya sudah saya simpan di sini, masih belum juga 1 tera yang terpakai. Kemudian ya Word, Excel, dan PowerPoint, saya pikir ini Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini. Tapi yang di sini ini digunakan secara online. Nah, karena saya berlangganan juga Office 365 yang Pro Plus, jadi ada saya bisa menginstal Office berbasis desktop, jadi bukan hanya sekedar online di browser tapi juga berbasis desktop. Oleh karena itu, ketika ada yang ingin saya edit di Word online tapi menggunakan equation misalnya, nah itu saya bisa terintegrasi atau terkonek langsung di Office desktop saya. Jadi saya tidak perlu saya bekerja melalui Office desktop saya, tapi terkoneksi secara langsung dengan Office online-nya. Nah, OneNote itu, nah ini keren Bapak Ibu. OneNote itu semacam buku catatan tapi lengkap. Ini kalau kita bahas butuh satu ini sendiri. Nah, jadi kita bisa menyimpan jurnal kita atau pekerjaan kita selama 1 tahun atau 1 semester menggunakan notebook yang tersusun rapi. Jadi semua file bisa kita simpan di situ, semua catatan bisa kita simpan di situ, dan lebih terstruktur. Jadi semacam buku harian tapi ada bisa menyimpan file, bisa menyimpan dokumen-dokumen lain, link yang kita bagi atau kita susun berdasarkan ya semacam buku catatan. Jadi ada halaman, ada
section, dan ada sub halamannya, sehingga lebih memudahkan kita saat bekerja. Selain itu ada SharePoint. SharePoint ini adalah tempat kita berbagi, Bapak Ibu. Ya, walaupun di dalam SharePoint ini juga nanti bisa terlihat file kita yang di OneDrive. Nah, tapi jika kita ingin, contohnya begini, misalnya ada satu file, misalnya di sekolah kita bekerja mengerjakan satu file begitu bersama di satu komputer, kita simpannya. Nah, ketika ada teman yang sudah menggunakan komputer tersebut, berarti kita sudah tidak bisa bekerja lagi di komputer tersebut, mengerjakan file tersebut. Nah, menggunakan SharePoint ini, jadi satu file itu kita cukup simpan di folder bersama. Dan Bapak Ibu ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di sekolah, ada yang kerja itu akan mengerjakan file yang sama di folder itu, dan secara bersama-sama. Jadi semua kerja kolaborasi tersebut bisa dilihat di SharePoint seperti ini. Nah, kemudian selain itu ada Teams. Nah, ini Teams yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kelas notebook. Kelas notebook ini juga OneNote, tapi yang sudah customize atau sudah disetting untuk di kelas. Jadi ada transaksi atau interaksi antara guru dan siswa. Jadi apa yang guru lakukan, nanti guru bisa berkolaborasi dengan siswa. Kemudian ada yang berinteraksi secara personalisasi dengan siswa, berinteraksi bersama-sama, maupun ada penugasan atau harus ada yang dikumpulkan, penilaian. Ini menggunakan kelas notebook. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian Sway ini bisa dijadikan sebagai presentasi atau laporan atau semacam majalah, semacam situs yang mirip-mirip PowerPoint, tapi dia lebih powerful karena banyak template yang keren-keren di dalamnya dan tampilannya juga lebih keren. Untuk forms ini nanti akan kita gunakan di Teams ini untuk melakukan survei ataupun ulangan secara online. Kemudian Power Automate. Nah, ini saya lagi keranjingan dengan Power Automate. Jadi ini jadi gini Bapak Ibu, sebagai contoh saja, misalnya saya membuat form, hasil dari form tersebut nanti akan ada terkoneksi. Jadi dengan flow ini saya bisa membuat begini. Ketika Bapak Ibu mengisi form, maka setelah form selesai diisi, terkirim, maka akan ada email masuk ke email Bapak Ibu sesuai dengan inputan email yang dibuat. Nah, saya bisa menyertakan logo organisasi saya dan isi-isi lainnya yang terkoneksi atau lebih personal. Jadi misalnya saya bisa langsung menyebutkan nama atau menyertakan apa yang telah Bapak Ibu isi pada saat mengisi form, atau bisa dilanjutkan dari situ akan ada file Word-nya atau akan ada PDF-nya. Itu sangat mungkin melakukannya di stream di Power Automate. Jadi ini mengkoneksikan atau membuat flow, membuat alur kerja yang secara otomatis dilaksanakan. Jadi kita cukup membuat sekali dengan Power Automate, itu akan langsung bekerja multiple task ya. Jadi dia akan bekerja setelah dari form, terus dia ke Word, dia ke Excel, dia ke email, kemudian simpan di SharePoint. Nah, itu akan dilakukan secara otomatis oleh Power Automate jika kita membuatnya. Ini keren banget. Kalau stream ini semacam YouTube-nya Microsoft. Jadi video-video kita akan disimpan di sini. Nah, ini sekilas tentang Office 365. Ini masih ada beberapa aplikasi lain Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya di sini. Sebentar. Nah, ini masih banyak aplikasinya. Kita kalender. Ini aplikasi semuanya ada di sini. Kemudian ada tips dan triknya juga di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office 365.
Oke, selanjutnya saya pikir untuk pengantar tentang Office 365 cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang Terima kasih, semangat pagi dan salam.